Shalom teman-teman. Shalom. Ketemu lagi di ibadah KNM at home. KNM-nya masih at home aja dulu, karena memang ini yang terbaik untuk kita saat ini. Nggak apa-apa, nanti juga kita akan ketemu lagi. Kita akan KNM bareng-bareng lagi. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi bersama-sama. Benar. KNM kita hari ini temanya tentang kelemah lembutan. Sebenarnya apa sih kelemah lembutan itu? Sopan santun atau ngomong pelan-pelan atau gimana? Kayaknya lebih dari itu. Kayaknya nggak semudah itu ya. Seperti yang kita tahu, kelemah lembutan itu kan salah satu dari buah-buah roh. Itu sebabnya kelemah lembutan itu sulit untuk dilakukan oleh kita sendiri. Kita harus minta bantuan Tuhan untuk kita bisa memperoleh kelemah lembutan itu ada dalam diri kita. Tuh. Kelemah lembutan ini juga berlawanan banget sama kemarahan pastinya ya, atau mengikuti kehendak hati. Kita nggak akan bisa jadi lemah lembut kalau kita masih dikuasai oleh emosi dalam diri kita. Jadi kita harus mengendalikan amarah dan emosi kita untuk bisa menjadi pribadi yang lemah lembut dan nantinya akan membawa kedamaian untuk orang-orang di sekitar kita. Setiap orang yang lemah lembut akan mengeluarkan perkataan dan bertindak sesuai dengan perintah Allah. Kelemah lembutan juga akan menuntun kita untuk menjadi mudah dibentuk dan diajar. Kenapa? Karena orang yang lemah lembut akan dengan senang hati menerima teguran maupun kritik dari orang lain. Orang yang lemah lembut juga pastinya akan menghargai pendapat orang lain, karena mereka nggak egois, karena mereka tidak mau menang sendiri, dan mereka tidak tutup kuping akan pendapat orang lain. Kelemah lembutan ini juga nggak bisa dibuat-buat atau disombongkan, karena kelemah lembutan ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita serahkan diri kepadanya, kita datang kepadanya, biar karyanya yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai kelemah lembutan yang sejati, yang tulus, dan tidak dibuat-buat. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian. Kita mau datang kepadanya, kita mau memberikan segalanya untuk Dia. Kita angkat pujian, Ku datang, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan, kepadamu, Sekarang kita mau buka berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita. Berita anugerah kita diambil dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Petunjuk hidup baru kita dari Efesus 2 ayat 4. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Seperti yang dibilang dalam berita anugerah kita, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi Tuhan menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup kita saat kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Jadi makanya kita harus lemah lembut. Yang penting lemah lembut. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman, kita akan menerima firman yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosua. Aku persilahkan Pak Pendeta Yosua untuk memimpin dalam doa pembuka dan firman. Halo teman-teman, kita sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, datanglah dan sertailah kami. Tuntunlah kami agar kami menjadi pembaca yang cermat dan mendengarkan setiap seruan-Mu ya Tuhan dengan teliti. Dan kemudian kami dengan tekun melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, datanglah dan urapilah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima akan saya bacakan untuk kita semua. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kiranya kesehatan, sukacita, damai sejahtera nggak pernah jauh dari kita semua. Nah, hari ini kita berbicara tentang kelemah lembutan, dan saya secara sengaja memberi judul refleksi saya pada hari ini, Bold and Gentle. Karena nggak jarang lemah lembut itu dilihat jauh dengan bold atau keberanian gitu ya, atau kekuatan. Tapi sebetulnya kekuatan atau keberanian dengan kelemah lembutan itu dua hal yang sebetulnya saling terkait. Dan dua-duanya saling mendukung satu sama lain. Nah, kita akan mulai dengan melihat kelemah lembutan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang kelemah lembut itu muncul ketika kita pingin sesuatu. Kalau minta sesuatu, ada perlunya, itu lemah lembut tuh. Perkataannya manis, pemilihan katanya bagus-bagus, nada bicaranya mencoba agak lebih rendah, gitu, dan seterusnya. Tapi kalau kita sedang di atas, atau mungkin sedang marah, atau mungkin sedang hendak memberikan sebuah petunjuk yang keras, dengan keras begitu ya, nggak jarang kemudian kelemah lembutan menjadi hilang, tersapu oleh emosi. Nah, ketika situasi itu antara atas dan bawah, yang kuat dengan yang lemah, antara yang berkuasa dengan yang membutuhkan sesuatu terjadi, maka nggak jarang itu kemudian menjadi sebuah hubungan yang hilang di dalamnya kelemah lembutan. Nggak ada lagi. Seperti sebuah penolakan. Kalau kita sedang mengalami sebuah penolakan dari kantor, nggak jarang kemudian
surat penolakannya berbau ketegasan gitu ya, atau mungkin berbau agak menyakitkan untuk kita. Atau mungkin yang sedang punya pacar, atau mungkin mencari pacar, atau mencari calon istri gitu ya. Nggak jarang yang namanya penolakan itu menyakitkan hati. Apalagi yang nolak itu dengan cara yang sungguh sangat keras begitu ya. Dengan sembrono dan sembarangan, dengan kata-kata yang nggak ditata, nggak disekolahin kata-katanya gitu ya. Nah itu nggak jarang kemudian hati kita bertambah sakit. Walau ada saja beberapa cara untuk kita menolak, misalnya ditembak gitu ya, entah cowok nembak cewek atau cewek nembak cowok gitu. Ada beberapa cara kita dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang manis menolak gitu ya. Yang pernah saya dengar misalnya gitu ya, kamu terlalu baik buat aku. Wah, itu mau nolak cuman mengangkat orang. Wah, itu bagus juga tuh. Kamu terlalu baik buat aku gitu ya. Aku nggak bisa sama kamu karena kamu terlalu baik buat aku. Atau kata-kata lain, ditembak gitu ya, mau nggak jadi pacarku gitu ya. Kayaknya kita lebih cocok jadi teman deh. Aku lebih senang kamu jadi temanku gitu ya, teman bicara dan sebagainya. Masuk ke friend zone gitu ya, zona teman. Kemudian ya sudah diam di situ terus nggak kemana-mana. Ya ada banyak cara ketika penolakan itu tidak melulu berbau kekerasan, tidak melulu agresif, ofensif, tidak melulu penolakan itu berbentuk suatu hal yang menyakitkan hati, walaupun itu sakit, cuman karena caranya itu loh, dengan senyuman, kamu orangnya sangat baik, ya, walaupun itu agak belak gitu ya, agak belak atau agak gimana gitu ya, kok baik kok nggak mau dipacarin gitu. Tapi itu cara-cara tertentu gitu. Dengan lemah lembut, posisi tadi atas bawah, perlu sama ditembak gitu ya. Tidak membuat kita menjadi orang-orang yang kemudian sombong, kemudian mengatakan dengan, kamu siapa gitu ya. Aku nggak butuh kamu, aku nggak pingin sama kamu gitu ya. Aku sudah banyak yang ngantri gitu ya, kemudian ditolak dengan begitu saja, dengan mentah-mentah. Nah, bukan cuma hubungan, relasi, ataupun misalnya pacaran, suami istri gitu ya, terjadi penolakan dengan keras. Namun juga tidak jarang ketika kita sekolah gitu, kita juga mengalami namanya penolakan. Nah, untungnya sekarang ini penolakan atau kenyataan tidak lulus itu sudah dibungkus dengan sesuatu yang agak lebih lemah lembut. Gitu ya. Contohnya seperti kalau kita mau SBMPTN, lalu kemudian lagi nunggu teman-teman ya, siapa tahu lagi nunggu, lalu ketika buka, nggak lagi warnanya merah, tidak lulus gitu ya, ditolak gitu ya. Kalau zaman dulu gitu misalnya, besar, kapital, udah pokoknya nggak ada pengampunan begitu. Besar, kapital, menyakitkan, tinta merah. Gitu ya. Tapi perkembangan zaman kemudian penolakan dengan agak lebih lemah lembut. Guru-guru pun pada zaman sekarang juga hampir nggak pernah mengoreksi paper para muridnya dengan tinta merah lagi. Kebanyakan guru sudah mulai tanda kutip mencoba untuk dengan lebih lembut gitu dengan tinta biru misalnya. Nah, tapi ya penolakan tetap jadi penolakan, agak sakit juga gitu ya. Nah, saya juga pernah mengalami penolakan yang sangat lembut, gitu ya. Saya berikan di sini slide-nya, ini saya screenshot, kemudian saya tampilkan di sini. Jadi saya boleh ya sharing kegagalan gitu ya, sharing penolakan boleh-boleh aja ya kan. Kalau orang sharingnya keberhasilan, saya sharingnya penolakan. Nah, saya daftar untuk studi, kemudian ditolak gitu ya. Namun yang membuat saya cukup kagum, walaupun saya tahu ini adalah sistem, sudah ada template-nya, kemudian tinggal dimasukkan atau tinggal by system, yang ini nggak masuk, yang ini nggak masuk, kemudian terkirim secara otomatis. Tapi mereka mengambil waktu, berpikir dengan serius, agar setiap kata yang diucapkan atau dituliskan itu tidak membuat orang menjadi rendah diri atau jatuh. Saya terjemahkan dengan sangat sederhana ya bahasanya. Saya nggak blur kampusnya, nggak apa-apa, biar ketahuan. Dear Yosua, dikatakan, terima kasih sudah meng-apply ke program Doctor of Theology kami di Duke Divinity School for Fall 2020 gitu ya. Ini satu sekolah yang memang top lah gitu di Amerika. Aplikasimu dan dokumen-dokumen pendukungmu sudah kami review secara teliti oleh komite penerimaan atau seleksi. Kami sungguh beruntung karena kami menerima sejumlah aplikasi yang unggul
pada saat ini untuk program PhD kami. Namun hanya ada tempatnya hanya terbatas, sangat terbatas. Jadi dia sudah memberi satu gambaran bahwa aplikan ini excellent gitu ya. Tapi hanya terbatas. Konsekuensinya komite penerimaan mengalami sebuah kesulitan atau mengalami sebuah situasi yang nggak mudah untuk dia nggak bisa menolak, gitu ya. Denying, gitu ya. Menyangkal atau menyisihkan banyak kandidat-kandidat yang sangat capable dan gifted applicants. Gitu ya. Jadi mereka nggak bilang yang ditolak itu buruk, mereka nggak bilang yang ditolak itu lebih rendah, tapi mereka juga punya kualitas yang sangat bagus. I'm sorry to report that we are unable to offer your admission this year. Kami mohon maaf, kami nggak bisa memberikan kamu penawaran. Jadi bahasanya begitu. Jadi bukan bahasa kamu ditolak karena aplikasimu di bawah rata-rata misalnya gitu. Enggak gitu. Sekali lagi, saya tahu ini sistem by system. Saya tahu pastilah nggak mungkin graduate direkturnya nulis sendiri ngetik gitu, nggak mungkin. Pasti by system. Sehingga walaupun itu by system, walaupun dia nggak kenal saya, walaupun dia punya kemampuan dan punya kesempatan untuk menulis dengan sangat pendek, kamu belum lulus, kamu ditolak titik gitu ya. Tapi mereka memilih untuk memakai kata-kata, merangkai kata-kata dengan baik, dengan lemah lembut, sehingga dengan demikian mereka yang tidak masuk, bukan ditolak, nggak masuk gitu ya, tidak merasa kecil hati, tidak merasa jatuh, bahkan kemudian mengalami satu hal yang menghancurkan dirinya. Nah teman-teman, ini satu contoh-contoh kelemah lembutan. Walaupun kelemah lembutan yang kita bicarakan hari ini tidak sekedar dalam tataran fisik semata, dalam tataran tingkah laku semata. Bahwa betul kelemah lembutan itu harus muncul dalam tindakan, dalam kata-kata, dalam keseharian kita. Namun kelemah lembutan punya akar yang lebih dalam dari sekedar apa yang kita tampilkan ke keseharian kita. Sehingga apa yang tadi saya contohkan itu adalah kelemah lembutan yang muncul di permukaan. Namun sebelum itu ada sesuatu yang lebih dalam berproses dalam diri kita. Terutama ketika kehidupan kita dipenuhi dengan situasi yang kadang tidak menyenangkan. Atau bukan tadi, ada strata kehidupan antara yang butuh dan yang nggak butuh, antara yang membutuhkan dan antara yang memberikan jawaban. Nah, Merriam-Webster, sebuah kamus bahasa Inggris, memberikan satu definisi yang menarik tentang gentle. Dia katakan, gentle itu free from harshness, sternness, or violence. Jadi, bebas dari kekerasan atau ofensif gitu ya. Harshness dan sternness ini keras, kayak kekerasan, namun juga dia punya nuansa agresif, walaupun nggak harus agresif, tapi punya nuansa ofensif gitu ya, menyerang, namun juga punya nuansa menyakiti. Nah, gentle itu bebas dari semua itu. Lemah lembut itu bebas dari semua itu. Dan bukankah ini juga yang Amsal coba katakan dalam kepada kita pada hari ini? Bahwa jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Nggak ada lagi kekerasan, nggak ada lagi amarah. Amarahnya amarah yang sehat, amarahnya amarah yang positif, amarah yang produktif, amarah yang membangun. Marahnya bukan pada manusianya, dalam arti bukan pada kita hendak menjatuhkan orang, namun amarah yang bagus dong gitu. Aku tahu kamu bisa, ayo, nah gitu. Amarah yang demikian. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Sehingga kita melihat bagaimana kita Amsal sudah sejak awal dan sejalan dengan Merriam-Webster menurut saya, bahwa ketika lemah lembut itu hadir, maka seharusnya yang namanya ketakutan, yang namanya merasa insecure dalam arti dikecilkan, yang merasa rendah diri itu nggak lagi muncul. Namun semuanya itu bebas karena adanya kelemah lembutan. Seorang bapak gereja, Santo Chrysostomus, pernah menulis dengan sangat baik, senada dengan apa yang kita Amsal katakan. Dikatakan apa? Kita perlu mengalahkan musuh-musuh kita dengan kelemah lembutan dan memenangkan mereka dengan pengendalian diri. Memenangkan musuh-musuh kita dengan kelemah lembutan.
Jadi ya ini satu bagian dari usaha panjangnya Kristomus gitu ya. Dia bicara mengenai etika hidup orang Kristen dan nilai-nilai kebajikan utama yang harusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen. Dan satunya adalah kelemah lembutan itu. Nah di sini menurut saya Kristomus dengan sangat baik mengatakan bahwa peperangan yang sedang kita lakukan, pertengkaran sedang kita lakukan itu tidak dimenangkan dengan kekuatan yang mengalahkan yang lain, mengecilkan yang lain, menghancurkan yang lain. Namun sebaliknya, kekuatan yang kita miliki pertama-tama perlu dipakai untuk diri kita sendiri. Menahan diri kita sendiri untuk tidak menghancurkan yang lain. Namun justru ketika kita menahan diri, memunculkan wajah yang berbeda, yaitu wajah kelemah lembutan itu, maka pada saat itu, harapannya, lawan kita akan semakin hari semakin merendah. Meredakan amarahnya juga. Dan kemudian terjadilah perdamaian. Terjadilah yang namanya penyatuan kembali. Sehingga idiom atau ungkapan memerangi teror itu satu ungkapan yang agak nggak klik gitu ya dengan konsep kelemah lembutan. Dan terutama apa yang Kristomus sedang katakan. Karena sebetulnya kita sedang memerangi pertama-tama diri kita terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya mereka dimenangkan dengan cinta kasih. Karena selama kita memenangkan pertarungan dengan pedang, dengan peluru, dengan mengobjektifikasi yang lain, merendahkan yang lain, menghancurkan yang lain, maka pada saat itu kita membuka luka yang baru, menciptakan luka yang baru, yang pada saatnya nanti bisa akan muncul kembali. Nah, untuk itulah kelemah lembutan yang palsu itu mungkin saja kita miliki, termasuk saya gitu ya. Bahwa kelemah lembutan yang palsu itu muncul dari kelemahan diri, nggak mampu mengelola diri, nggak mampu mengendalikan diri, kemudian kita menyerang yang lain. Jadi ekses dari ketidakmampuan kita mengendalikan diri adalah menyerang yang lain. Sama kayak kalau kita dimarah, kan marahnya kita ya, tapi kita hendak menghancurkan, memukul yang lain, melukai yang lain. Jadi ekses dari kelemahan kita adalah ketidakmampuan kita mengendalikan diri dan pada akhirnya menghancurkan yang lain. Namun, kelemahan lembutan sejati berangkat dari kekuatan untuk menguasai diri dan dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi lemah lembut itu justru muncul dari kekuatan, bukan kelemahan. Jadi jangan disalahartikan bahwa kelemah lembut itu kemudian apa-apa ngikut, apa-apa merendah dengan suara yang lembut, nggak selalu demikian gitu. Itu mungkin di tataran tadi praktis, namun lebih dalam, kelemah lembutan muncul dari kekuatan. Karena orang yang paling kuat, pertama-tama dia perlu mengontrol dirinya. Menahan dirinya untuk tidak menghancurkan, merendahkan, dan juga melukai yang lain. Pertama-tama, power atau kekuatan itu perlu kita lekatkan ke dalam diri kita sebelum kita keluar. Karena tanpa mampu menguasai diri, kita hanya akan menghancurkan yang lain. Nah, kekuatan itu untuk menguasai diri dan kemudian memampukan kita untuk tidak berontak, agar kemudian Roh Kudus bisa masuk ke dalam diri kita. Mendorong kita menjadi orang yang lebih baik hari demi hari. Justru dari situ. Contoh yang paling mudah adalah kalau kita sedang marah. Marah itu biasanya muncul dan meledak, jadi keluar gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak mampu mengelola, mengontrol amarah kita, kemudian muncullah sesuatu. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai yang lain, atau bahkan mungkin jangan sampai ya, kita mukul yang lain gitu. Itu karena kita nggak mampu. Geram sekali nih, kayaknya tangannya mau gerak gitu ya. No. Kalau kita bisa menahan diri, kita akan gitu ya, ke dalam. Tapi ketidakmampuan kita menahan diri mengakibatkan kerusakan relasi dengan yang lain. Disitulah kelemah lembutan menjadi absen. Nah, bold and gentle, keduanya berpasangan kemudian. Karena bold, keberanian, kekuatan, namun juga itu berasal dari kekuatan atau power. Dengan gentle itu dua hal yang sama. Dalam arti sama dalam posisi yang bersebelahan begitu ya. Jadi kalau ada bold, ada gentle, ada bold. Walaupun itu ada nilai-nilai lain kayak humility atau kerendahan diri, gitu, ada love, ada cinta kasih dan sebagainya.
Namun bold and gentle itu dua-duanya saling berkaitan dengan sangat erat. Orang yang gentle pertama-tama dia perlu bold, berani mengalahkan dirinya. Dia perlu cukup bold, tebal, dalam arti kokoh gitu ya, untuk bisa menahan berbagai macam serangan ke dalam dirinya untuk tidak membalas kepada yang lain. Karena kalau sudah membalas itu nggak akan lemah lembut lagi, itu sindiran, satir dan sebagainya gitu ya. Walaupun mungkin suaranya lembut gitu ya. Tapi kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Bold and gentle. Itu dua hal yang saling bersamaan. Bold and gentle karya Roh Kudus selalu bicara tentang daya dorong, bukan daya tarik. Dalam arti, apa yang kita berikan kepada yang lain itu sebuah karya yang baik dari Tuhan. Kita menyalurkan yang dari Tuhan itu kepada yang lain. Dan tentu apa yang datang dari Tuhan itu adalah bentuk-bentuk yang penuh dengan kelemah lembutan. Dan itu adalah bentuk-bentuk yang menyemai kehidupan dan bukan mematikan kehidupan. Nah teman-teman, sampai sini kita melihat bagaimana orang-orang yang lemah lembut itu sebenarnya orang-orang yang paling kuat. Jadi dibutuhkan kekuatan, kedewasaan, kebesaran hati untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Sehingga enggak. Jadi berkata-kata dengan lembut, dengan nada yang santun itu bukan bukan akar dari lemah lembut. Tapi pertama-tama pengendalian diri. Pertama-tama menguasai diri. Dan memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Agar melaluinya kita terus diperbaharui dalam kehidupan ini. Sehingga nggak salah kalau Matius 5 ayat 5, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang lemah lembut hatinya. Karena mereka akan memiliki bumi, dikatakan. Ya, saya pikir banyak benarnya, dan saya setuju pastinya gitu ya. Firman Tuhan gitu, masa nggak setuju? Bukan artinya saya sekedar setuju, namun betul, karena orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang nggak mampu menguasai diri akan menghancurkan dunia. Jadi lihat ya koneksinya ya. Jadi kalau kita nggak mampu menguasai diri, yang muncul kemudian kehancuran terhadap yang lain. Nggak mampu menguasai diri dengan uang, belanja apapun juga, lama-lama keluarga terbengkalai. Nggak mampu menguasai diri melihat teman-teman punya gadget baru, minta sama orang tua dengan hebatnya, kemudian rusaklah relasi. Nggak mampu menguasai diri untuk misalnya gitu ya, berkata jujur, bohong di mana-mana, hutang di mana-mana. Hancur diri sendiri, hancur yang lain juga. Dan dimulai dari penguasaan diri, muncullah kelemah lembutan. Nah, untuk bagian terakhir, saya hendak menyoroti satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dalam dunia media sosial ini, kita sering kali mengalami bahasa yang nggak lemah lembut di media sosial. Jadi ini bukan sekedar bicara mengenai face to face, muka dengan muka, hidung dengan hidung, orang dengan orang, tapi juga komen-komen kita di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan sebagainya gitu. Berbagai macam platform kita pakai, apapun lah gitu ya. Semakin kesini, mendambakan kelemah lembutan itu satu hal yang saya alami. Dalam arti, tidak jarang ketika membaca komentar itu, komentarnya pedas, satir, menjatuhkan, menghancurkan. Mungkin juga karena ada cari sensasi, mungkin saja gitu ya. Mereka sedang menanjak ke atas, mencoba menjadi terkenal, mungkin saja gitu ya. Jadi mau bikin heboh gampang gitu ya. Cari kata-kata yang nggak lemah lembut, pasti heboh gitu ya. Ofensif, agresif, wah itu biasanya sukses gitu ya. Untuk itu kita butuh netiquette gitu ya, atau internet etiket. Jadi kata etiket ini di sini bukan sekedar bicara mengenai etiket dalam arti cara berpakaian, cara duduk, cara ngomong gitu ya. Namun bagaimana kita mengelola kata-kata kita di dalam media sosial. Dan ini yang menyedihkan. Karena dalam media sosial itu sangat mungkin terjadi yang namanya hit and run atau tabrak lari lah, kayak demikian paling gampangnya gitu. Kita komen lari. Kita komen, naruh jejak gitu ya, nitip sandal atau bukan sandal ya, naruh sampah gitu ya, pergi. Gitu ya. Kita bisa komen kepada siapapun juga, orangnya dimanapun juga kita bisa komen. Dan kemudian nggak ada tanggung jawab di situ. Semakin berbahayalah yang namanya media sosial itu. Ketika kita terpapar dengan begitu banyak hit and run dalam kehidupan kita. Kata-kata yang nggak lemah lembut dalam kehidupan kita.
Moga-moga teman-teman nggak ada yang pernah demikian gitu ya. Komen di lamannya siapa atau di story-nya siapa, ngapain lu, atau maksudnya nggak mungkin. Di gambarnya siapa, komen kemudian kabur gitu ya. Terutama untuk akun-akun yang terbuka, yang publik. Kalau privat mungkin nggak bisa, tapi kalau publik pasti bisa. Menyedihkan gitu ya. Tidak ada penguasaan diri lagi. Jadi penguasaan hati, namun penguasaan jempol juga nggak ada gitu. Tahun lalu ada sebuah film yang sangat bagus di Netflix, namanya The Social Dilemma. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton gitu ya. Yang menarik adalah ketika mereka memberikan satu statistik tentang meningkatnya dengan sangat tajam, eksponensial gitu ya, dengan sangat tajam angka bunuh diri dan depresi dari para remaja putri terutama gitu ya. Laki-laki juga tapi terutama putri. Dan salah satu analisanya adalah karena kita saat ini di masa media sosial ini terpapar dengan begitu banyak komentar-komentar yang kadang-kadang nggak tanggung jawab, nggak disekolahin gitu kata-katanya. Pokoknya muncul aja gitu. Dan kita kemudian mengambil itu secara personal. Kalau ada yang pernah nonton, ada scene di mana anak perempuan kemudian kupingnya besar, gitu, cantik nggak ya, dan sebagainya, itu kemudian membuat dia menjadi personal gitu ya. Itu ilustrasi, tapi itu terjadi gitu ya. Banyak komentar-komentar yang nggak disekolahin, nggak sopan, dan artinya nggak mampu menguasai diri. Jadi anonimitas dalam media sosial ini bisa bagus, namun juga sangat berbahaya. Karena kita seakan-akan bebas ngapain aja. Dan yang paling menyedihkan ketika kebebasan itu dipakai dengan tidak bertanggung jawab. Kebebasan identik dengan semauku doang gitu ya. Semau gua doang, mau ngomong apa, mau naruh apa di situ, terserah gua. Ujung-ujungnya pakai ini ya, 10.000 gitu ya. Materai 10.000. Ya nggak juga lah gitu ya. Tapi dari sisi personal kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang kita berikan. Saya tertegun tuh apa? Kaget gitu ya, kaget ketika melihat satu video ini. Saya harus blur yang atas, kalimat atas, karena kalau kita ngobrol di warung kopi nggak apa-apa saya tunjukin, tapi karena ini khotbah di YouTube saya juga nggak enak juga gitu ya, apalagi gereja gitu. Jadi selebgram bacain DM cowok-cowok nakal. Dan ini kalau teman-teman nanti nonton, teman-teman akan mendapati betapa tidak bertanggung jawabnya, terutama laki-laki gitu ya, laki-laki dalam kasus ini, atau mungkin banyak orang gitu ya. Betapa mudahnya anonimitas itu membuat orang menjadi sangat kasar. Karena dia nggak lagi bertanggung jawab, ya sudah, nggak perlu menguasai diri gitu ya. Apapun dilempar di situ. Dan itu sangat sungguh menyedihkan. Mendengar ini saya sangat sedih gitu ya. Moga-moga teman-teman nggak ada yang ikutan di sini gitu ya. Nah, terlepas kita sepakat atau tidak dengan cara mereka berpakaian, dengan cara mereka berkata-kata, penguasaan diri masih sangat penting. Agar apa yang kita tuliskan, kita berikan, nggak senonoh, nggak semena-mena, nggak menghancurkan yang lain. Dan untuk itulah kita perlu berlatih. Jadi lemah lembut ini bukan, sekali lagi, bukan sekedar kata-kata, perilaku, tindakan. Tapi pertama-tama penguasai diri. Agar yang keluar menghidupi yang lain. Agar yang keluar mampu memelihara kebersamaan dengan yang lain. Karena jikalau tidak, maka kehidupan akan hancur dan hilang. Nah, pada saat ini teman-teman yang terkasih, di minggu kali ini, di masa-masa kita sedang masih pandemi, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat kembali. Sekali lagi, baik itu kata-kata, tindakan maupun dalam hati kita masing-masing. Nada yang lembut nggak menjamin isinya baik. Wajah yang tampan tidak menggaransi bahwa hatinya pun juga baik. Sama, kelemah lembutan tidak bisa dideteksi sekedar dari apa yang muncul. Tapi perlu di dalam hati kita masing-masing. Mengalahkan diri kita, mengalahkan kemarahan, mengalahkan keinginan saya sendiri pribadi demi kehidupan yang lain. Itu adalah titik awal dari kelemah lembutan. Dan itu hanya terjadi ketika Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Dan saya percaya, kelemah lembutan bisa memenangkan banyak hal.
Sehingga mulai hari ini, bagi teman-teman yang berpacaran, misalnya, contoh gitu ya, dahulukanlah kelemah lembutan. Bagi teman-teman yang sudah menikah, misalnya ada yang masih mendengarkan ini, dahulukanlah kelemah lembutan. Bagi teman-teman yang nongkrong-nongkrong dan sebagainya gitu ya, kelemah lembutan itu apa sih? Gak ada, nggak keren gitu ya. Kalau ngomong lo kayak gitu ya. No. Sekali lagi, bukan bicara soal cara kita ngomong, tapi kedalaman hati kita. Kondisi dan posisi hati kita sebelum kita mengatakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Dan dimulai dari di dalam hati kita masing-masing. Sehingga hari ini hiduplah sebagai manusia yang baru. Manusia yang bold, berani, kuat, kokoh. Manusia yang besar gitu ya, dalam arti tebal, dalam arti apa ya, keberanian tebal gitu ya. Dia nggak gampang jiper gitu ya. Karena dia tahu bahwa dia memenangkan dirinya, dia memenangkan hati, dia memenangkan pertarungan di dalam dirinya. Agar di saat yang sama, gentleness itu boleh muncul dalam kehidupan kita. Untuk itu, selamat menjadi lemah lembut, selamat menguasai diri, selamat menggarami dunia, selamat menjadi kuat, menjadi berani. Selamat memenangkan kehidupan dan bukan menghancurkan kehidupan. Ingat, kemampuan menguasai diri dan kelemah lembutan itu dapat memelihara kehidupan. Namun ketidakmampuan kita ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri akan berekses pada rusaknya relasi dan kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami belajar untuk senantiasa berpikir, berbicara, dan mengalami dalam hati kami sebuah kehidupan yang penuh dengan kelemah lembutan. Dan itu dimulai ketika kami mampu menguasai diri kami. Ada begitu banyak hal yang membuat kami bisa jatuh, gagal. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Kami lemah, namun Roh Kudus menguatkan kami. Untuk itu ya Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang penuh dengan cinta kasih, memelihara kehidupan, mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan perilaku yang sejalan dengan apa yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Agar mulai hari ini, di media sosial, perkataan kami, relasi kami, semuanya menunjukkan kami sebagai makhluk yang mampu menguasai diri dan menelurkan kelemah lembutan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yosua untuk firman-Nya. Barusan kita diingatkan lagi bagaimana sih untuk memiliki kelemah lembutan dalam pikiran, dalam perkataan kita, dalam setiap tingkah laku kita. Semoga firman ini nggak sampai berhenti di sini aja, nggak nanti tiba-tiba teman-teman udah lupa. Semoga kita semua bisa selalu ingat dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang kita akan mendoakan pokok doa kita yang akan dipimpin oleh Felis. Pada Felis, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Tak lupa kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini ya Tuhan, kiranya firman yang disampaikan dapat kami maknai di kegiatan kami sehari-hari. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang sedang terjadi tidak hanya di Indonesia ya Tuhan, tapi di seluruh dunia. Kami mohon kiranya Engkau pulihkan dan jamah mereka yang terpapar COVID-19 agar segera pulih dan dapat berkumpul dengan keluarga. Tak lupa kami berdoa juga agar virus COVID-19 dapat segera hilang ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon perlindungan-Mu dalam melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, agar kami dijauhkan dari COVID-19 maupun virus atau penyakit lainnya. Kami berdoa untuk segala upaya yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, kiranya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat KPR bagi mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan di keluarga, kiranya Engkau sertai dan berkati mereka.
Kami turut berdoa juga untuk jemaat yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari sakitnya. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu agar mereka dapat pulih kembali ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat yang saat ini sedang undur iman ya Tuhan. Kiranya Tuhan tilik hatinya satu persatu. Kami berdoa untuk segala pergumulan sekolah dan kuliah dalam masa pandemi dengan pembelajaran online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kami sukacita sehingga kami dapat menjalankan semua tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa bagi jemaat kami yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Engkau berkati dan berikan hari-hari yang penuh harapan. Dan untuk jemaat kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau dapat pertemukan mereka di waktu yang tepat ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan KPR dan Eklesia agar kami selalu diberikan hati yang selalu ingin melayani. Kami berdoa untuk regenerasi Eklesia yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kiranya apapun acara yang kami laksanakan dapat terlaksana hanya dalam nama-Mu saja. Dan bagi pelayanan gereja, baik untuk PSP2, komisi, dan bebadan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayan yang bekerja demi terlaksananya ibadah online ini, kiranya Engkau berkati juga. Bagi bangsa dan negara kami memohon agar bangsa ini diberkati, diberi kesejahteraan dan kedamaian dalam tiap aspek kehidupannya ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa pengumuman dari tim KNM, yaitu KNM masih tetap online, masih KNM at home sampai waktu yang belum bisa kita tentukan. Jadi untuk teman-teman yang rindu untuk melayani, jadi WL, jadi singer mungkin, atau jadi pemusik, teman-teman bisa menghubungi Bagas atau Danes atau tim KNM lainnya. Dipersilahkan, sangat dipersilahkan. Yang Atau, kedua, kalau mau melayani, mau bantuin apapun, hubungin teman-teman KPR, boleh banget loh. bisa melayani bukan hanya di depan layar aja kok. Bener. Terus juga ada padus virtual untuk bulan budaya masih dibuka. Teman-teman bisa daftar di link yang ada di Instagram KPR. Oke. Yang terakhir ada GPS, ada videonya nih. Sebelum kita tutup ibadah KNM kita pada hari ini, aku mau ajak teman-teman buat angkat satu pujian lagi. Pujiannya itu mengenai cinta Tuhan yang mendalam, walaupun kita suka melupakan Dia, walaupun kita suka berjalan sendirian tanpa Dia. Kita angkat pujian Cinta Sejati. Lalui tanpa
Kini teman-teman kembalilah beraktivitas dan terus-menerus berbagi kelemah lembutan yang menjadi bahasa kita bersama. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah KNM kita sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga firman yang tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu di KNM at Home berikutnya. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.